Kalau tidak Anda cabut doktrin Anda kepada jamaah yang ada di Kabupaten Wonogiri seluruhnya, soal bersodakoh ke para Habib itu lebih mulia ketimbang bersodakoh kepada orang tua sendiri, tunggu tanggal mainnya. Kurang lebih seperti itu sikap tegas dan sikap keras kepada Zaki Assegaf dari aktivis A PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada cerita di balik mencak-mencaknya si Zaki Assegaf di PCNU Kabupaten Wonogiri, Jateng beberapa saat yang lalu. Tepatnya di Kecamatan Jati Srono, Kabupaten Wonogiri, yang biasanya si Zaki Assegaf ini melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Dan sudah terkonfirmasi seperti yang video yang Anda dengar kemarin di video saya sebelum ini, bahwa Zaki Assegaf merasa digembosi. Akhirnya mimbar dakwahnya sepi jamaah. Dan tidak terima mencak-mencak kemudian mendatangi salah satu pengurus MBC di Jati Srono yang diklaim itu adalah teman berdakwah bareng dan kegiatan-kegiatan bareng itu bersama si Zaki Assegaf. Kalau nggak salah ya semua MVC yang ada di PCNU Kabupaten Wonogiri itu klaim dari si Zaki Assegaf. Sebelum melempar video yang dibuat oleh Zaki Assegaf sendiri kepada pengurus yang ada di PCNU Wonogiri, itu sebetulnya ada seorang aktivis PCNU yang di sana. Saya tidak akan sebut namanya, tapi dia memang aktif. Dia aktif, dia juga ketua organisasi, sebuah organisasi pencak silat yang ada di sana di Wonogiri, dia ketuanya. Aktivis ini sebetulnya kenal baik dengan kakaknya si Zaki itu. Aktivis PCNU Wonogiri itu menyayangkan kenapa nggak langsung ke dia, ke aktivis ini, si Zaki itu. Kenapa harus lari ke sana ke sini cari dekengan gitu loh. Dekengan ke organisasi-organisasi, ya kelompok-kelompok ormas lah. Baik itu kelompok ormas agama dan kelompok ormas sebuah pencak silat. Nah akhirnya aktivis tadi juga merasa geram juga. Kenapa nggak langsung kontak aktivis tadi, orang nomor teleponnya juga ada, karena kan kakaknya juga teman baiknya. Kiai Haji Mubarak juga menceritakan bahwa orang tua dari si Zaki Assegaf ini, orang tuanya, itu menangisi nasib anaknya. Kenapa diperlakukan seperti itu di tempat pendaringan si Zaki Assegaf ini. Ya karena memang menurut aktivis PCNU itu bahwa si Zaki Assegaf ini memang tidak punya pekerjaan apa-apa. Selain hanya berdakwah, pure hanya berdakwah, tidak berdagang ataupun jadi pegawai apa, tidak. Si Zaki Assegaf ini murni hanya berdakwah. Nah akhirnya ya sebagai orang tua juga merasa prihatin ya kenapa diperlakukan seperti itu sampai di stop, nggak boleh berdakwah. Akhirnya ya menyangkut daripada sumber mata pencarian itu kan akhirnya ya kita bisa simpulkan sendiri seperti apa. Nah, singkat cerita, kakaknya si Zaki Assegaf itu akhirnya menemui aktivis tadi karena memang udah berteman ya. Berteman dan pernah juga satu perguruan. Kemudian kakaknya si Zaki Assegaf ini juga memohon maaf kepada aktivis tadi atas kelakuan adiknya yang tidak, ya katakanlah tidak punya akhlak lah, tidak punya adab. Kenapa kok seperti itu sikapnya? Padahal dia sendiri juga kenal kan di wilayah Wonogiri itu kenal banyak teman lah, terutama pengurus-pengurus di MBC maupun di PCNU Kabupaten Wonogiri. Dia minta maaf, setelah minta maaf, aktivis tadi tetap tidak terima.
tidak terimanya adalah kok seolah-olah tidak dihargain gitu. Harus mencari dekengan kemana-mana. Nah, itu yang disesalkan oleh aktivis tadi, kenapa nggak langsung konfrontasi langsung ke aktivis ini, nggak usah cari dekengan kemana-mana. Kan selesai masalahnya. Tapi udah terlanjur kecewa ya sudah. Akhirnya ketemu kedua orang ini, aktivis dan Zaki Assegaf ini. Nah, ketika ketemu itu, aktivis tadi mengeluarkan beberapa teguran kepada Zaki Assegaf. Kurang lebih tegurannya seperti ini. Kalaupun tesis Kiai Haji Maduddin ini sudah Anda rungkatkan dengan menggunakan antitesis juga, kita tetap berseberangan. Kita tetap berseberangan prinsip bahwa Anda itu memang benar-benar bukan Dzurriyyah Rasulullah. Meskipun ada entah siapa nanti yang merungkatkan tesis Kiai Haji Maduddin. Kenapa? Aktivis tadi membuat alasan begini. Kalau Anda itu memang benar-benar Dzurriyyah Rasulullah, tapi kenapa Anda bergerilya kemana-mana, membentuk majelis-majelis taklim, kemudian Anda menerima ghanimah dari para jamaah, ya baik uang atau apapun juga, kenapa Anda terima? Seharusnya Anda nggak terima. Walaupun Anda tidak minta, katakanlah seperti itu. Anda kan Dzurriyyah Rasulullah. Kenapa Anda sekere itu? Nah, itu yang diungkapkan oleh aktivis tadi. Dan si Zaki Assegaf itu hanya diam saja. Dan banyak sekali teguran-teguran yang dilontarkan oleh aktivis tadi kepada si Zaki Assegaf. Dan dia diam. 1000 bahasa. Diam, saudara. Ini terkonfirmasi loh cerita ini. Dan saya juga bertanya kepada Kiai Haji Mubarok, bener nggak ya Pak? Bener kan cerita yang diceritakan oleh katakanlah A ini, betul nggak Pak Kiai? Bahwa si Zaki Assegaf itu ya seperti yang saya uraikan di depan tadi. Dan beliau, Kiai Haji Mubarok memang, ya betul memang seperti itu kenyataannya. Dan sudah Anda lihat di video saya sebelumnya, meskipun si Zaki Assegaf itu meminta maaf secara nggak sopan ya, masa minta maaf lewat video, ini kan kurang ajar ini orang ini. Tetap saja ekspresi raut wajahnya itu juga menunjukkan ketidakistiqomahan, ketidaktawaduan seseorang yang mengeklaim dirinya seorang ulama, apalagi mengklaim dirinya seorang mempunyai nasab Dzurriyyah Rasulullah. Itu keterangan dari Ketua PCNU Wonogiri sendiri loh, Bapak Kiai Haji Mubarok. Nah makanya setelah peristiwa di balik cerita mencak-mencaknya si Zaki Assegaf ini, akhirnya si aktivis bernama A tadi mendatangi di setiap kecamatan, mendatangi ranting-ranting PCNU di Kabupaten Wonogiri untuk melakukan konsolidasi mengenai ya itu tadi tesis Kiai Haji Maduddin dan surat pelarangan mengundang Habib di wilayah Kabupaten Wonogiri. Karena ada beberapa kecamatan itu yang memang masih terjadi simpang siur antara ragu dan husnudon kepada Habib ini. Jadi selain ragu-ragu dan husnudon kepada para Habib ini, beberapa pengurus, terutama ya, pengurus MWC di PCN Wonogiri ini, kan sudah terbentuk jaringan ya, terbentuk ekosistem muhibinnya para Habib gitu loh. Jadi ya memang tidak gampang untuk berkonsolidasi mengenai masalah nasab klan Ba'alawi ini. Karena amalia-amalia yang selama ini dilakukan oleh para muhibin klan Ba'alawi ini ya memang cukup kuat.
Sudah berapa tahun Zaki Assegaf ini menancapkan kakinya, menyebarkan doktrin-doktrinnya di wilayah Kabupaten Wonogiri. Oh iya, saya lupa ya, ada pernyataan yang keras banget aktivis A ini kepada Zaki Assegaf. Kurang lebih seperti ini. Kalau tidak Anda cabut doktrin Anda kepada jamaah yang ada di Kabupaten Wonogiri seluruhnya, soal bersodakoh ke para Habib itu lebih mulia ketimbang bersodakoh kepada orang tua sendiri, tunggu tanggal mainnya. Kurang lebih seperti itu sikap tegas dan sikap keras kepada Zaki Assegaf dari aktivis A PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Begitu di balik cerita mencak-mencaknya si Zaki Assegaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.